Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Bagi teman-teman yang sedang mencari speaker soundbar yang harganya worth it di bawah 200 ribuan, jika kita browsing, kita cari di marketplace, itu pilihannya ada banyak sekali. Salah satu pilihan tersebut adalah keluaran dari Sonic Gear, yaitu Sonic Bar 300p. Harganya cukup terjangkau ya, untuk range harganya sendiri yaitu di kisaran 165.000 sampai dengan 200.000 rupiah saja. Nah, seperti biasa untuk membantu memudahkan teman-teman untuk mencarinya, untuk link pembelian terbaik nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Sonic Bar 300p ini jenisnya adalah passive speaker. Dalam paket penjualannya kita mendapatkan dua buah unit ya. Unit yang pertama adalah soundbarnya, kemudian yang kedua adalah amplifiernya atau XM-nya. Untuk yang kita review ini jenisnya sudah menggunakan Bluetooth. Karena ada dua versi, ada yang menggunakan Bluetooth dan ada yang tidak menggunakan Bluetooth. Nah, untuk range yang saya sebutkan tadi dari 165.000 sampai 200.000 rupiah tersebut, itu merupakan versi yang menggunakan Bluetooth-nya. Nah, jadi yang pertama kita akan lihat dulu untuk spesifikasinya. Nah, di boxnya ini ada tertulis, tapi mohon maaf sebelumnya ya, karena boxnya hancur. Biasalah ya dalam pengiriman. Untuk total sistem powernya adalah 12 watt, kemudian pure system power RMS-nya 2 kali 3 watt, kecil sih sebenarnya. Driver size-nya adalah 2 inci kali 2, frekuensi responsnya 50 Hz sampai dengan 20 kHz. Kemudian impedance-nya adalah 4 ohm ya. Jadi kurang lebih untuk spesifikasinya adalah seperti itu. Dan untuk produk ini pun dengan harga yang terjangkau, namun ini sudah bergaransi resmi dari Sonic Gear-nya. Bisa dilihat di sini ya. Garansinya itu tidak main-main, bergaransi selama 1 tahun. Baik, pertama kita akan coba dulu untuk melihat apa saja kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, yaitu pada XM-nya dulu yang kita buka. Ini juga hancur, nggak jadi masalah, asal isinya berfungsi dengan normal. Nah, ini saya keluarkan dulu ya satu persatu. Boxnya saya singkirkan dulu. Nah, seperti biasa kita mendapatkan yang pertama adalah user manual atau petunjuk pemakaian. Karena ini versi Indonesianya diimpor langsung masuk Indonesia secara resmi, maka ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia. Namun sih sepertinya untuk penggunaannya pun tidak rumit ya, sangat mudah sekali. Selain dari itu kita juga mendapatkan, ya ini merupakan kartu garansinya seperti yang saya sebutkan, ini bergaransi selama 1 tahun. Dan ini merupakan tempat service centernya, jadi semuanya ada di sini. Nah, ini ada yang diplastikkan. Nah, saya coba buka dulu ya plastiknya. Nah, ini adalah XM seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ada tulisan Sonic Gear-nya di sini. Quality build up-nya ini materialnya terbuat dari plastik ya. Namun walaupun demikian untuk plastiknya ini build quality-nya cukup bagus untuk speaker yang harganya di bawah 200 ribuan ya. Kita udah mendapatkan build quality yang sebagus ini. Nah, di sini kita dapat lihat ya, untuk kabelnya pun ini cukup panjang. Kalau kita tarik sepertinya 1 meter ada ya. Ya mungkin saja bisa lebih ya. Nah, kemudian kita lihat dulu ya dari kontrolnya ini atau XM-nya ini. Nah, ini di sini untuk inputnya. Untuk inputnya itu ada banyak. Nah, ini yang merupakan nilai jualnya kalau menurut saya, nilai plusnya dari speaker ini atau soundbar ini. Untuk inputnya itu ada banyak. Nah, untuk inputnya kita juga bisa menggunakan USB flash disk, bisa kita colokkan ke sini. Kemudian yang kedua Bluetooth ya, seperti yang disebutkan karena ini merupakan versi Bluetooth. Lalu bisa juga dengan menggunakan auxiliary, dan untuk jacknya ini dan menggunakan jacknya adalah 3,5 mm. Jadi ya sangat banyak sekali. Biasanya untuk soundbar dengan harga yang murah seperti ini ya paling kita bisa mendapatkannya menggunakan auxiliary saja atau dengan menggunakan Bluetooth saja. Namun ini kita sudah mendapatkan lebih daripada itu, sangat fleksibel. Oleh karenanya ini nanti bisa kita pakai untuk berbagai macam perangkat. Bisa kita pakai untuk televisi, bisa kita pakai untuk Android box, bisa kita pakai untuk receiver parabola juga bisa, untuk PC, laptop itu juga bisa. Jadi sangat fleksibel sekali dikarenakan inputnya sangat banyak. Nah, ini pada XM-nya di sini terdapat tombol mode dan sekaligus ini juga berfungsi sebagai tombol power. Jadi ini dikarenakan sudah terdapat fitur radionya juga, maka ini bisa kita pindahkan ke mode radio dengan menekan tombol M ini saja ya pada bagian atasnya ini. Jadi untuk berpindah dari input misalnya adalah dari port USB, auxiliary ataupun untuk radio, cukup menekan ini dengan cepat ya. Namun kalau kita tekan lama untuk menyalakan ataupun untuk mematikannya.
Nah, kemudian yang kedua di sini juga ada tombol pause dan tombol play, dan sekaligus ini juga berfungsi untuk lampu RGB-nya. Nanti akan kita lihat. Nah, jadi speaker ini juga dilengkapi dengan lampu RGB. Kalau kita tekan lama, maka untuk lampu, kalau kita tekan cepat sekali seperti ini bisa pause, bisa untuk play. Kemudian backward dan forward seperti biasa, dan ini merupakan tombol volumenya. Jadi tombol volumenya ada di sini. Nah, ini ada port untuk micro USB, di mana ini adalah untuk input untuk speakernya nantinya ya. Nanti kita akan cobakan juga, dan ini tentunya harus kita pasangkan nanti ke sumber daya listriknya dengan menggunakan langsung dicolokkan ke port USB pada laptop juga bisa, atau bisa juga yang secara terpisah misalnya dengan menggunakan charger smartphone juga bisa. Jadi ya mudah aja sih. Nah, baik, selanjutnya kita akan buka untuk speakernya. Nah, ini merupakan speakernya ya. Saya akan buka dulu. Nah, untuk speakernya kalau saya perhatikan sih ini cukup panjang sih kalau saya lihatnya ya. Ops. Nah, ini cukup panjang. Nah, di dalamnya ini juga terdapat ada buku manualnya. Kemudian yang kedua juga terdapat kartu garansinya. Jadi kartu garansinya dapat 2 ya. Untuk speaker dapat, kemudian untuk XM-nya pun kita juga dapat. Nah, ini udah kosong ya, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini udah kosong. Saya singkirkan dulu. Kita coba untuk mengeluarkannya dari plastik ya. Bagian yang nggak penting-penting ini akan saya singkirkan dulu supaya mejanya nggak sempit. Nah, ini saya keluarkan dulu. Ini dibungkus dengan plastik. Jadi ya walaupun tadi speakernya untuk boxnya itu hancur, namun untuk speakernya sih nggak jadi masalah sama sekali. Nah, inilah speakernya. Speaker dari Sonic Gear 300p tersebut. Ini untuk dimensinya berapa ya? Bukan dimensi, untuk panjangnya saya ukur dengan penggaris saja ya, karena yang panjang, penggaris panjang saya nggak punya. 30 kurang lebih adalah sepanjang 47 cm kurang lebih ya untuk panjangnya ya. Nah, terdapat tulisan Sonic Gear 300p pada sisi bagian atasnya. Secara desain puas ya untuk melihatnya, dengan harga ya di bawah 200 ribuan dapat soundbar dengan quality build up seperti ini. Untuk desainnya cukup bagus kalau saya melihatnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat di sini. Di bagian depannya kelihatan nggak ya? Nah, mungkin saja bisa kelihatan ya. Speakernya ada 2 nih. 1, 2. Kemudian di sini ada lubang di tengah-tengahnya ini, mungkin semacam radiator kali ya, supaya ngedapetin suaranya yang lebih bagus lagi begitu. Dan mungkin yang mengerti dengan audio bisa nanti untuk mendeskripsikannya atau untuk menjelaskannya. Yang jelas di bagian tengahnya ini ada 3 lubang, mungkin bisa dilihat. Nah, seperti ini 1, 2, dan ini ada 3 lubang. Kemudian yang bagian kanan dan bagian kiri ini adalah speakernya. Namun untuk bagian yang paling kiri dan paling kanan ini paling kiri dan ini paling kanan, itu bukan merupakan speakernya, tapi ini adalah lampu RGB. Nah, kemudian di bagian atas sudah kita lihat tadi ya, ada tulisan Sonic Gear 300p di bagian bawahnya. Nah, ini terdapat pad yang terbuat dari karet. Sangat bagus sekali, karena kalau tidak terbuat dari karet, pada saat kita nyalakan ada bass atau suara apa gitu, maka ini gampang untuk bergeser karena getaran yang dihasilkannya. Namun ini dikasih bantalan dari karet. Cukup bagus sekali. Nah, seperti yang kita lihat juga ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Nah, ini bisa dilihat ya, ada keterangan juga sih di sini. Mungkin bisa dibaca aja. Udah kisi pas ya. Nah, seperti yang kita sebutkan, di mana di sini untuk inputnya nanti ya, untuk inputnya ini dia menggunakan konektornya adalah micro USB, bukan Type C ya. Untuk kualitas suaranya ini merupakan bagian yang paling penting. Nanti kita akan melakukan audisi. Untuk sampel audionya akan kita taruh di bagian akhir video ini. Jangan lupa untuk menggunakan headset ataupun yang sejenisnya agar mendapatkan kualitas suara yang mendekati aslinya.
Namun kalau menurut penilaian saya pribadi, walaupun ini adalah subjektif dikarenakan setiap telinga kita itu pada saat melakukan audisi berbeda-beda impresinya, dimana untuk kualitas suaranya itu untuk bassnya itu kurang dapat karena speaker ini tidak masuk ke dalam kategori yang bassnya itu jedak-jeduk. Jadi bagi teman-teman yang masuk ke dalam kategori bass head, ini bukanlah merupakan pilihan yang tepat. Akan tetapi untuk vokalnya ini cukup jelas terdengar. Jadi ini cocok apabila kita gunakan misalnya adalah untuk menonton film-film kesayangan kita di rumah. Untuk high frekuensinya kalau menurut saya sih kurang proper ya. Jadi kalau seandainya suaranya kita kencangkan, justru itu bisa sakit ke telinga kita, enggak empuk seperti itu. Namun walaupun demikian, untuk Sonic Bar 300p ini dengan harga yang ditawarkan saat sekarang di rank 165.000 sampai dengan 200 ribuan, ini merupakan salah satu pilihan yang tepat untuk jenis soundbar. Apalagi ini bisa digunakan untuk memperbaiki misalnya kualitas audio atau speaker bawaan dari televisi kita, laptop ataupun PC yang kita gunakan. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silahkan tekan tombol like, jika tidak silahkan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.